Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih di program Santri Soan Kiai yang pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Dr. As'ari Masduki MA, yaitu dosen dan juga Wakil Rektor IA/IFA Sumbersari Kediri. Baik Ustadz, tadi ada terpotong tentang pertanyaan pandangan yang diharamkan secara harfiah. Kalau pandangan ini musim sekarang ini media elektronik dan sebagainya, gadget ini, tidak sangka-sangka kadang kita lihat YouTube akhirnya ada iklan yang auratnya juga nyun sewu Ustaz nggih, seperti itu. Nah ini seperti apa hukumnya dan juga apakah hal tersebut misalkan kita dengan syahwat apa juga termasuk hal yang membatalkan puasa? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali karena memang sesuai dengan realita sehari-hari saat ini. Kadang kita tidak ingin lihat, tetapi ya terlihat gitu ya. Kadang kita ingin lihat pengajian, tetapi iklannya kemudian berisi hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat. Jadi memang pada dasarnya itu kan sesuatu yang benda mati, dia kan bukan manusia ya. Pada dasarnya sebenarnya di sini hukumnya tergantung kepada dia ketika melihatnya. Dia apakah melihatnya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Tetapi rata-rata orang normal itu pasti syahwat itu ya. Orang-orang normal, kebanyakan kita, meskipun Pak Ustadz sekalipun misalnya, meskipun kiai sekalipun, kalau melihat misalnya ada foto-foto yang kemudian membuka aurat, perempuan yang cantik misalnya terbuka aurat, apalagi itu berbentuk video, maka hampir semua laki-laki normal itu dia akan muncul syahwat pada dirinya. Artinya syahwat itu ada rasa senang, rasa nikmat dalam dirinya ketika dia memandang hal yang seperti itu. Maka tentu yang seperti itu tidak diragukan, itu termasuk pandangan yang diharamkan yang seharusnya juga bagi kita untuk menghindarinya. Tapi kalau masih pandangan pertama yang tadi, pandangan pertama itu ya ketika kita memandangnya tanpa sengaja, itu namanya pandangan pertama. Nah, pandangan yang tanpa sengaja begitu kita buka langsung terlihat, kemudian langsung kita tutup lagi, maka itu tidak berdosa kita ketika dalam kondisi seperti itu. Tapi pandangan pertama di sini bukan berarti pandangan sebelum kedap ya. Karena sebagian orang kemudian dia melihat, wah biar pertama nggak usah kedap diginikan saja. Kalau baru kedap baru yang kedua, nggak seperti itu. Jadi ketika yang dimaksud an-nazrah al-ula, pandangan pertama itu adalah pandangan yang dilakukan tanpa sengaja. Nah, ketika tanpa sengaja itulah yang tidak haram. Tapi ketika sudah dia ada kesengajaan untuk melihatnya meskipun belum berkedip tadi, itu tetap menjadi diharamkan. Itu yang jika ada syahwat di situ, dalam hal ini kita berbicara tentang media ya, berbicara media. Tetapi kalau dalam kondisi di alam nyata tentu itu juga seperti itu. Kalau dia melihatnya tanpa sengaja tidak diharamkan, tetapi ketika dia sudah sengaja untuk melihatnya, nazroh yang kedua, ketiga dan seterusnya, maka itu adalah hukumnya diharamkan. Nah, tetapi tidak sampai hal itu nanti membatalkan pahala puasa. Bahkan kalau seseorang misalnya dia melihat film porno misalnya, kemudian sampai keluar mani tanpa disentuh, kemaluannya tidak disentuh dengan tangannya atau yang lainnya, kemudian keluar mani, itu pun tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Tetapi kalau melamun tadi, karena nggak ada mubasyarah, nggak ada persentuhan kulit. Tapi kalau kemudian sambil disentuh kemaluannya itu melakukan onani misalnya, maka itu selain perbuatan itu haram, tetapi juga bisa membatalkan puasa. Ya. Kemudian tadi Ustaz, tentang ghibah atau sebelum ghibah tadi ada kabar-kabar hoak tadi, kabar hoak atau berita-berita bohong. Ini seringkali baik di sosial media, ini juga sangat sering sekali di website seperti itu. Nah, apakah ada Ustaz
bohong yang diperbolehkan. Ya, terkadang kan di media pun juga sering sekali ada meme-meme seperti itu. Nah, dan juga apakah juga ada berbohong yang apa namanya istilahnya menyebabkan kekufuran? Iya, terima kasih. Jadi tadi sempat kita sampaikan bahwa ada bohong yang bisa menyebabkan kekufuran memang. Jadi begini, pada dasarnya berbohong itu hukumnya haram. Itu hukum dasarnya seperti itu, ya. Haram. Berdasarkan hadis Rasulullah yang sudah kita sebutkan tadi. Rasulullah bahkan mengatakan la yasluhul kadzib fi jiddin wala fi hazlin. Berbohong itu nggak boleh, baik dalam kondisi sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bergurau. Maka hukum dasar daripada berbohong itu adalah haram. Tetapi haramnya itu kan bertingkat-tingkat. Haram itu bertingkat-tingkat. Ada haram yang sampai mencapai dosa terbesar yang tidak diampuni bagi orang yang mati dalam kondisi itu, yaitu sampai ke kekufuran, menjadikan seseorang itu kufur, keluar dari Islam. Itu contohnya apa? Contohnya apabila seseorang berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Misalnya dia buat ayat palsu, nggak ada itu dalam Al-Quran, dia mengatakan qala Allahu Ta'ala, kemudian isinya karangan dia, buatan dia yang bukan dari Al-Quran. Atau itu kan bohong. Allah tidak mengatakan begitu, dia mengatakannya atas nama Allah, berarti dia berbohong. Atau seseorang membuat hadis palsu, qala Rasulullah, dengan sengaja dia melakukannya. Bukan seperti sebagian kita itu sering mengatakan qala Rasulullah, dia nggak tahu kalau hadis itu palsu, tapi karena ini sudah masyhur kemudian dia mengucapkannya karena ketidaktahuannya. Itu berbeda, tidak sampai kemudian nanti kufur. Ini sengaja, dia sengaja berbohong atas nama Nabi. Dia mengatakan Rasulullah berkata seperti ini, padahal Rasulullah sama sekali tidak pernah mengatakannya, dan ucapan itu adalah betul-betul murni karangan dia sendiri. Ini contohnya. Kemudian ada yang dosa besar. Bohong itu ada dosa besar, tergolong sebagai dosa besar. Berbohong yang bagaimana? Yaitu berbohong yang akibat dari kebohongannya itu bisa mencelakai orang lain. Jadi orang lain bisa celaka, bisa terbunuh, orang lain bisa mati, orang lain bisa terluka dan sebagainya gara-gara kebohongan yang dia lakukan. Seperti yang banyak terjadi, berita-berita hoax itu kan akibatnya apa? Akibatnya kan merugikan orang lain. Bahkan yang pertama harga diri orang itu rusak, bahkan orang bisa kemudian bisa melukai orang tersebut karena kebohongan orang tersebut. Ini. Kemudian yang berikutnya tergolong sebagai dosa kecil, itu juga ada, yaitu kebohongan yang misalnya tidak mengandung akibat mencelakai orang lain. Misalnya kita terkadang orang tua ini juga bohong kepada anak terkadang, ya. Terkadang misalnya mengatakan, "Ini nak saya beri permen," ternyata nggak ada permennya di tangan itu kan bohong juga. Jadi itu bercanda, bercanda, tapi bohong. Bohong itu meskipun bercanda juga haram hukumnya. Misalnya ini saya kasih uang, ternyata nggak ada. Ini juga sebuah kebohongan yang tidak boleh dilakukan, tapi dosanya apa? Dosa kecil, tidak tergolong sebagai dosa besar, karena di sini tidak sampai menimbulkan celakanya saudara sesama muslim. Kemudian yang terakhir tadi ini yang ditanyakan, apa ada yang boleh berbohong itu? Kita katakan terkadang ada berbohong itu yang boleh, tetapi ini dalam kondisi yang sangat sedikit. Situasinya sangat sedikit, bukan banyak. Yang bohong yang boleh ini nggak banyak, hanya sedikit dalam beberapa keadaan, dalam beberapa kondisi saja seseorang itu boleh untuk berbohong. Misalnya apa? Misalnya dia berbohong dalam rangka untuk mengakurkan bersaudara, dua bersaudara yang sedang bertengkar, kakak beradik sedang bertengkar misalnya, agar keduanya itu kembali bersaudara, tidak bertengkar, tidak bermusuhan, kemudian kita berbohong kepada keduanya dalam rangka untuk mengakurkan.
atau suami istri misalnya sedang bertengkar, kemudian kita ingin mengakurkan keduanya. Salah satu caranya di sini dia harus berbohong misalnya, maka dia boleh melakukan kebohongan dalam masalah ini. Jadi tujuannya itu adalah untuk kebaikan, tetapi tidak semua ya, tidak dalam semua kondisi tujuan saya baik kemudian boleh berbohong, enggak. Dalam kondisi yang sangat sedikit, contohnya adalah seperti yang tadi kita sebutkan ya. Gitu Ustaz. Jadi untuk tadi berbohong ya, kemudian ada yang apa namanya istilahnya ghibah tadi. Apakah ada Ustaz ghibah itu juga yang diperbolehkan? Selain tadi ada bohong yang juga diperbolehkan dengan situasi yang memang untuk mendamaikan seperti tadi. Nah, ini kalau ghibah apa juga hal yang sama seperti itu? Iya. Jadi memang ghibah itu pada dasarnya hukumnya haram. Ini yang harus kita pahami. Ghibah hukumnya haram. Bahkan dalam Al-Quran tadi ditegaskan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tetapi memang ada ghibah yang itu diperbolehkan. Bahkan ada ghibah yang diwajibkan. Nah, jadi ada ghibah itu wajib. Nah, bukan hanya boleh tetapi justru wajib, itu ada. Para ulama menjelaskannya dalam 6 hal ghibah itu diperbolehkan. Mereka mengatakan yaitu dalam kondisi tadhallam wasta'in wastafti hadzir wa'arif wadhkuran fisqal mujahir. Yang pertama adalah dalam keadaan tadhallam, artinya dalam keadaan seseorang dizalimi. Dia dizalimi oleh seseorang, kemudian dia ingin mengadukan kepada orang lain biar dia diselamatkan. Maka kan dia harus menceritakan perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain. Itu kan namanya apa? Ghibah. Karena dia membicarakan keburukan orang lain tidak di hadapannya. Nah, itu diperbolehkan karena dia sedang terzalimi. Kemudian yang kedua yaitu dalam keadaan meminta tolong. Meminta tolong. Misalnya seseorang dianiaya oleh orang lain, kemudian dia minta tolong. Ketika dia minta tolong, maka dia harus menyebut siapa yang menganiaya dia agar orang tersebut bisa menolong. Maka dia harus menyebut aurat orang lain, misalnya aurat orang lain, atau dia melihat aurat perempuan ajnabiyah yang bukan istrinya, bukan mahramnya, atau itu diharamkan hukumnya, tetapi tidak sampai membatalkan secara total pahala puasa seseorang. Tetapi namanya saja an-nadhrah al-muharramah, pandangan yang diharamkan, tentu itu juga hukumnya tetap haram, berdosa dia melakukannya, tetapi tidak sampai kemudian membatalkan pahala puasa. Demikian juga yang mencium istri itu, istri kan halal untuk dicium, tetapi jika seseorang menciumnya ketika dia sedang berpuasa, maka di sini jika para ulama merinci hukumnya itu, jika sampai kemudian bisa sampai mengeluarkan air mani dengan sebab mencium itu, dengan syahwat yang tinggi, kemudian dengan sebab mencium istri itu bisa mengeluarkan mani, maka itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia keluar maninya itu ada mubasyarah, yaitu ada pertemuan kulit, pertemuan kulit yang dalam hal ini meskipun dia adalah suami istri. Tetapi jika tidak, maka itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, juga tidak membatalkan pahala puasa. Itu. Jadi kalau dengan syahwat sampai dengan mengeluarkan mani itu yang jelas membatalkan puasa. Karena mengeluarkan mani di sini di siang hari seseorang itu dirinci, jika dia mengeluarkan mani itu dengan mubasyarah, ada persentuhan kulit, maka itu adalah membatalkan puasa. Tetapi kalau enggak, misalnya seseorang ngelamun, dia ngelamun berpikir hal-hal yang porno atau misalnya, atau mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena di sini mani keluar tanpa ada unsur mubasyarah, yaitu persentuhan kulit. Itu tadi untuk yang pandangan yang diharamkan. Pandangan yang diharamkan
Ini jika pandangan tersebut juga pandangannya apa istilahnya sekarang kan tidak secara kasat mata, namun juga lewat handphone atau media-media, bahkan di televisi pun sekarang juga banyak iklan-iklan yang nyun sewu Ustaz, agak auratnya tidak tertutup. Namun jangan dijawab dulu Ustadz, kita akan jeda setelah beberapa selingan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, masih di Santri Soan Kiai bersama Madu TV Nusantara, sejukkan hati, damaikan jiwa.